Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Palopo bersama Satpol PP kembali tertibkan spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang terpasang di lokasi terlarang, Jumat, 4 Oktober 2024. Penertiban kali ini terfokus pada spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang terpasang di tiang listrik, lampu jalan serta terpaku di pohon. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Palopo telah menertibkan alat peraga kampanye, APK, yang terpaku di pohon dan terpasang di tiang lampu jalan. Namun, beberapa hari setelah penertiban tersebut, sejumlah APK kembali terpasang di tempat larangan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emil Nugraha mengatakan penertiban tersebut akan berlangsung selama Oktober 2024. Penertiban ini dimulai sejak Kamis, 3 Oktober 2024, dan akan dilaksanakan selama bulan Oktober 2024. Sebanyak 10 orang ditugaskan DLH Palopo untuk melakukan penertiban spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang terpasang di tempat terlarang terkhusus di jalan protokol. Penertiban tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kecelakaan lalu lintas akibat baliho, spanduk dan banner yang terpasang di sekitar jalanan. Sementara Kepala Satpol PP Palopo, Andi Farid Baso mengatakan penertiban tersebut berdasar pada Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa 2 hari ini telah dilakukan penertiban penertiban sesuai dengan apa yang ada di dalam surat tersebut. Adapun yang mendasari dari kegiatan ini hari adalah Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang ketiga, Surat Keputusan KPU Kota Palopo tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye, lokasi kampanye, rapat umum pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Yang selanjutnya, Surat Pejabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, yang mana surat tersebut ditujukan kepada PJ Wali Kota, yang intinya adalah memerintahkan untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye di lokasi-lokasi yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya yang kelima, surat edaran PJ Wali Kota juga telah membuat surat edaran tentang larangan memasang baliho, spanduk, poster reklame pada taman serta memaku pohon pelindung dalam wilayah Kota Palopo. Penertiban pada Jumat, 4 Oktober 2024, tim yang terlibat pada penertiban terdiri atas 2 tim menertibkan seluruh banner, spanduk dan baliho. Tim 1 menertibkan APK di sepanjang Jalan Ahmad Razak, sementara tim 2 menyisir di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari kantor Wali Kota Palopo hingga batas Kota Palopo dan Kabupaten Lu. Pada penertiban tersebut, sebanyak 423 banner pasangan Farid Kasim Judas Nurhaini, 44 banner Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin dan 6 banner Putri Daka Haidir Basir ditertibkan. Kami turun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Bawaslu, dan Satpol PP. Kalau untuk personil Satpol yang turun Pak, ada berapa orang? Jadi untuk kegiatan ini kemarin kami sudah bagi. Untuk Satpol PP yang pagi itu kurang lebih 20 orang. Selanjutnya pada saat malam hari kami turun juga, itu kurang lebih 10 orang. Siang ini lanjut di hari Jumat itu kurang lebih 20 orang. Nah, mungkin karena besarnya banyaknya alat peraga kampanye yang berada di tiang listrik dan di pohon itu, sehingga kami melaksanakan kegiatan pada malam hari juga. Itu ada beberapa tempat yang belum kami sisir. Karena hal ini perlu kami tegaskan bahwa lokasi Kota Palopo yang besar dan pembagian dari personil sangat tidak memungkinkan kami bisa menyelesaikan tugas ini selama 2 hari. Mungkin bisa dilakukan selama 1 minggu ke depan. Dan ini juga untuk mempersiapkan pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo di 2024. Sebelumnya Pak, terkait paslon yang memasang APK tersebut, apakah sudah disurati atau seperti apa Pak? Jadi ini tindak lanjut dari persuratan yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ada dokumennya di semua paslon dari baik nomor 1 sampai nomor 4,
Selanjutnya untuk tempat-tempat selain itu juga telah dilakukan rapat-rapat koordinasi melalui rapat pertemuan di beberapa tempat di Bawaslu dan di KPU. Memang sudah ditegaskan bahwa lokasi-lokasi yang mana bisa dijadikan tempat untuk alat peraga kampanye itu sudah ditetapkan, sehingga yang tidak itu diharapkan untuk tidak ditempatkan di situ. Demikian. Mana perluan ada tadi sama satu di lewat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.